G30S PKI adalah singkatan dari Gerakan 30 September yang diduga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia PKI. Namun, siapa dalang dari Gerakan G30S PKI? Berikut beberapa tokoh yang diduga menjadi dalang dari pemberontakan di masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Namun sebelumnya, simak dulu penjelasan mengenai G30S PKI di bawah ini yang dihimpun dari berbagai sumber. Apa itu G30S PKI? G30S PKI adalah pemberontakan yang diduga dilakukan oleh PKI dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Kala itu, PKI yang memiliki ideologi komunisme ingin mengubah ideologi bangsa Indonesia dari nasionalisme menjadi sesuai yang mereka yakini, yaitu PKI khawatir dengan kesehatan Presiden Soekarno yang kala itu dikabarkan tengah menurun sehingga usianya tidak lama lagi dan akan menimbulkan peralihan kekuasaan. Di sisi lain, PKI juga tidak harmonis dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena berseberangan politik. Maka dari itu, gerakan PKI itu mengincar beberapa anggota TNI Angkatan Darat. Dalang dari gerakan G30S PKI, berikut beberapa tokoh yang diduga menjadi dalang dari gerakan G30S PKI yang dikutip dari buku 30 tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 1976. 1. DN Aidit. Dipa Nusantara Aidit atau yang dikenal dengan nama DN Aidit adalah tokoh yang diduga menjadi dalang utama dari G30S PKI. Sebab kala itu ia menjadi ketua umum Komite Sentral PKI. Selain itu, usai kejadian G30S PKI terkuak, DN Aidit melarikan diri dari Jakarta ke Solo, Jawa Tengah. Begitu juga dengan beberapa tokoh lain yang diduga terlibat dengan gerakan tersebut. Kendati begitu, mulanya Presiden Soekarno tidak memberi tindakan hukum terhadap DN Aidit. Sebaliknya, Presiden Soekarno justru memberi tanggapan positif terhadapnya ketika mengetahui bahwa DN Aidit mengirim surat dari persembunyiannya. Namun, Presiden Soekarno disebut memberi kuasa kepada TNI untuk menumpas PKI. Maka dari itu, Mayor Jenderal TNI Soeharto menyatakan bahwa G30S PKI didalangi oleh PKI dan melakukan operasi militer untuk menumpas PKI di daerah-daerah. Ketika Soeharto naik menjadi presiden kedua Indonesia, PKI dinyatakan secara resmi menjadi dalang G30S dan DN Aidit dituduh sebagai dalang gerakan tersebut. DN Aidit pun ditangkap dan diberi hukuman berupa eksekusi mati oleh beberapa anggota militer di sebuah sumur tua di belakang markas TNI di Boyolali, Jawa Tengah.
2. Sam Kamaruzaman. Selain DN Aidit, tokoh PKI lain yang juga menjadi dalang G30S adalah Ketua Biro Khusus PKI Sam Kamaruzaman. Ia dituduh menjadi bagian dari pemberontakan karena memimpin Biro Khusus. Kala itu, Biro Khusus yang dipimpin merupakan organisasi rahasia di PKI yang bertujuan untuk merancang dan mempersiapkan gerakan pemberontakan. Salah satu strateginya adalah dengan menyusup ke internal TNI, kemudian menebarkan pengaruh ke kelompok antara yang berhaluan kiri. Maka dari itu, Sam Kamaruzaman juga ditangkap oleh TNI di tempat persembunyiannya usai G30S PKI terkuak. Ia ditangkap di Cimahi, Jawa Barat pada 9 Maret 1967. Ia pun dijatuhkan hukuman pidana hingga ke meja hijau. Di pengadilan, ia mengaku bahwa G30 PKI adalah pemberontakan di bawah perintah DN Aidit dan ia juga terlibat. Sam Kamaruzaman pun dijatuhi hukuman mati sampai akhirnya dieksekusi pada 1986. 3. Letkol Kolonel Untung Samsuri. Tak hanya PKI, G30S PKI, G30S rupanya juga didalangi oleh pasukan di internal pemerintahan Presiden Soekarno yang diam-diam membelot, yaitu Letnan Kolonel Untung Samsuri. Saat itu, Untung Samsuri adalah komandan batalion KK1 Cakrabirawa yang merupakan pasukan pengawal Presiden Soekarno. Ia diduga menjadi penggerak pasukan Cakrabirawa untuk melakukan penculikan sejumlah anggota TNI AD dari kediaman mereka masing-masing. Kemudian, para anggota TNI AD tersebut dibawa ke sebuah markas untuk dibunuh. Eksekusi pembunuhan para anggota TNI AD dilakukan di sebuah markas di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur. Lalu mayatnya dibuang ke sebuah sumur tua di markas tersebut yang kemudian dikenal sebagai Lubang Buaya. Setelah G30 PKI, Untung Samsuri melarikan diri dari menghilang. Beberapa waktu kemudian dia ditangkap di daerah Brebes, Jawa Tengah dan dieksekusi mati pada 1966. Korban G30 PKI. G30 PKI menyasar sejumlah petinggi TNI AD kecuali Kapten Pierre Andreas Tandean yang kala itu menjadi korban salah tangkap ketika pasukan Cakrabirawa hendak menculik Jenderal TNI Ahmad Nasution. Sementara Ahmad Nasution lolos dari penculikan dan tetap hidup usai G30 PKI berikut daftar korban G30 PKI. 1. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. 2. Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto. 3. Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman. 4. Mayor Jenderal TNI Anumerta MT Haryono. 5. Mayor Jenderal TNI Anumerta DL Panjaitan. 6. Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo dan Kapten CCI Anumerta Pierre Andreas Tandean. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai siapa dalang dari G30 PKI. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.